Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Joker. Ini mungkin nanti sama proses materi ini bisa belajar Andi. Sekiranya ini nanti kita membahas tentang akuntansi, bisa langsung kita saja. Nah, tentang nanti fokus utamanya jadi siklus dari usaha dagang secara menutup. Baik, yang kita nanti untuk materi kali ini bisa di ini ada pertama menjelaskan perbedaan perusahaan jasa dan dagang terlebih dahulu. Jadi kita lebih membahas tentang faktualnya terlebih dahulu. Lalu memahami siklus akuntansi dari untuk awalnya dari soalnya nanti sampai nanti pembuatan laporannya, mengidentifikasi tiap akun. Ini yang biasanya sering terjadi kesalahan dalam input. Lalu nanti dalam susun laporan. Jadi nanti setelah presentasi ini akan sajikan study case dan kita akan bahas secara bersama terkait bagaimana alur pengisiannya dan pengerjaan dari siklus akuntansi. Bisa lanjut? Oke. Pertama, apa itu perusahaan dagang? Secara definisi, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah barang. Jadi dia menjual beli dari barang tersebut. Untuk seperti contohnya, ya seperti kita tahu kayak supermarket ya, orang ini apa, Alfamart, Indomaret, Superindo dan segala macamnya. Lalu ciri-cirinya dia memiliki persediaan tentunya. Lalu pendapatan utamanya dari penjualan dan ada harga pokok penjualan HPP. Ini juga kalau ada HPP itu dari harga biaya produknya dia dapat dari supplier ditambah keuntungannya dia. Tujuannya tentunya untuk mencari laba dari selisih harga jual dan harga beli. Lanjut. Nah, ini bedanya. Kalau jasa secara produk itu jasa atau servis, dan kalau dagang ya barang atau berwujud. Untuk persediaan jasa tentu tidak ada, kalau dagang itu ada. Lalu ada juga akun khusus, yaitu kalau di jasa langsung, jadi harga dari jasa tersebut dipotong dari biaya-biaya lainnya, itu tidak termasuk HPP karena tidak ada pokok produksinya. Lalu kalau di dagang kadang ada beberapa perusahaan dagang itu dia ada barang mentah, dia olah terlebih dahulu, lalu dia jual langsung jadi dan dihitung selisih. Ada juga yang langsung dari barang jadi dijual lagi. Kurang itu HPP-nya ada di biaya produknya itu. Lalu sebagai contohnya jasa ya, bengkel, konsultan, asuransi. Lalu kalau dagang itu ada toko, minimarket seperti tadi yang sudah ada. Oke, bisa dilanjut. Kalau misalnya aku kecepatan dalam menjelaskan, bisa ingatkan ya. Baik. Siklusnya dimulai dari transaksi. Ketika nanti di soal kita akan tahu transaksinya apa saja yang disajikan. Lalu lanjut ke penjurnalan. Karena ini metode periodik nanti ada beberapa jurnal khusus. Lalu ada buku besar. Buku besar dalam metode periodik di perusahaan dagang itu dibagi jadi dua. Sebelumnya, kalau jurnal itu untuk mencatat transaksinya. Jadi transaksi yang sudah ada itu dicatat terlebih dahulu. Lalu setelah dicatat di jurnal, masukkan ke buku besar. Setelah dari buku besar, itu nanti masukkan ke neraca saldo. Nanti itu untuk kita tahu neraca saldo itu untuk sesuai debit dan kreditnya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini aku dapat kabar kalau memang ini bagian yang tersulitnya. Itu ada beberapa nanti nilai dari akun itu ada perubahan atau ada tambahan atau ada kurang. Nah, itu nanti setelah kita isi di jurnal penyesuaian, itu kita kembali lagi ke buku besar untuk menginput lagi nilai yang terbarunya. Lalu terkait dengan referensi di buku besar itu nanti, ketika kita sudah membagi buku besar itu referensinya masih bisa masukkan ke jurnal yang sebelumnya, di neraca saldo sama di jurnal penyesuaian. Lanjut, itu ada neraca saldo disesuaikan. Ini nanti jadi neraca saldo sebelumnya kan belum dari jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo yang disesuaikan ini itu ada tambahan dari hasil penyesuaiannya. Jadi ambil dari buku besar. Itu masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Lalu lanjut di worksheet. Worksheet ini isinya itu untuk alat bantu untuk susun laporan keuangan nantinya. Lalu ada memusatkan kolom neraca saldo, penyesuaian, lalu ada laba rugi, posisi keuangan, lalu kemudian juga membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan.
Lalu kemudian ada laporan keuangan menyusun label di ekuitas dan posisi. Lalu terakhir adalah jurnal penutup. Jadi karena metode periodik ini ada penutupnya, setelah kita tahu apa ini jurnal penutup ini, jadi akun nominalnya di periode tersebut ditutup dan totalan termasuk iftisyar waktu rupiah. Lanjut, ini contoh akun-akunnya yang akan muncul pastinya. Itu ada aset, liabilitas, habis itu ada ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, itu tentunya yang basic ya. Masalahnya di perusahaan dagang itu ada yang khusus. Bisa lanjut? Nah, ini yang khusus. Jadi ada pembelian, penjualan, lalu ada retur, diskon, beban angkut masing-masing pembelian dan penjualan, diskon pun juga serta retur. Lalu ada persediaan barang dagang, persediaan awal sama persediaan akhir. Lalu ada HPP. HPP itu nanti itu didapat setelah kita selesai dari pembuatan laporan keuangannya. Lanjut. Nah, jurnalnya tadi kan aku sempat sebutkan ada jurnal khusus, tapi sebelumnya ada jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum ini nanti dia akan membahas pembelian dari barang dagang, debit kreditnya mungkin bisa dilihat, itu mungkin bisa di zoom aja takutnya kekecilan. Nah, itu ada debit kreditnya, pembelian, habis itu ada utang usaha atau kredit, lalu ada penjualan barang, itu diterimanya kas, debitnya, kreditnya penjualan, retur, itu ada utang usaha, retur pembelian, debit kredit, lalu pembayaran, beban angkut, debitnya itu di depan, lalu kreditnya itu dari kas, kasnya kita keluar kembali ke barang angkutnya. Lanjut untuk yang khusus. Nah, yang khusus ini itu dipecah jadi 4. Dari yang umum jadi ada tambahan lagi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jadi ketika nantinya di jurnal itu, kalau umum itu adalah yang tidak ada spesifikasi seperti penerimaannya, jumlah penerimaan atau barang kondisi dari transaksi itu bagaimana. Nantinya kalau misalnya ada spesifik A membeli B sebesar berapa, itu masuk beli, B menerima penjualan dari si A sebesar ini, itu masuk penjualan. Penerimaan kas itu ya tentunya dari sama, kas diterima dari penjualan berarti itu masuknya kas karena ada kas diterima. Kalau pengeluaran, kas pembayaran pada biaya operasional itu maksudnya pengeluaran kas. Bisa dilanjut. Nah, ini contohnya. Ini ada di PPT yang kalian harusnya saat materi bisa dituliskan, jangan nomor transaksi ini. Nah, itu pertama ada dibeli barang dagang secara kredit sebesar 64, lalu ada transaksi kedua dibeli barang secara kredit lagi sebesar 7,5. Nah, berarti masuknya nanti di jumlahnya, di pembeliannya berapa jumlah, terus akun nanti itu masuknya di kredit seperti yang tadi dijelaskan, ada utang usaha karena dia secara kredit. Lanjut. Nah, ini yang penjualan pun juga sama, itu nanti menjual barang secara kredit. Jadi contohnya jika secara kredit ke perusahaan ini sebesar 156 juta, lalu juga ada secara kredit lagi 15 juta. Maka catatannya itu nanti sesuai debitnya adalah piutang usaha karena kita memberikan utang. Lalu kreditnya adalah penjualan kita masih belum masuk, nilai uangnya itu masih dalam bentuk piutang. Penerimaan kas pada itu ada kurang lebihnya. Kalau transaksi lunasan penuh dari PT. Nah, dari kan tadi penjualan ada yang bisa utang tuh, piutangnya itu udah lunas. Menerima lunasan penuh, lalu ada dijual barang secara tunai. Nah, ini kasnya kita masuk. Jadi kalau penerimaan kas atau pengeluaran kas ini kalau ada basic tunainya atau ada uangnya, jadi kamu terima secara real. Kalau misalnya nanti pembelian penjualan, utamanya itu nanti dalam bentuk utang atau piutang. Jadi masih ada jeda.
Pemasukan akunnya tadi kayak sebelumnya disesuaikan. Debitnya itu di kas, lalu jika itu pelunasannya sesuai aturan diskonnya N30, N20 sebagainya, itu ada dimasukkan diskon penjualannya. Nanti kreditnya itu piutang usaha, jadi urutannya dari penjualan tadi kan piutang terus ke penjualan kan kreditnya. Nanti di penerimaan kas itu debitnya itu jadi kas, lalu kreditnya itu jadi piutang itu keluar, debitnya masuk. Pengeluaran kas, nah seperti sama tadi, pembayaran pelunasan, berarti kita ada biaya operasional atau beban yang kita keluarkan dari uang real kita. Nantinya, misalnya ini pembayaran pelunasan, lalu ada yang membeli barang secara tunai 27. Nah, otomatis debitnya adalah utang usaha yang kita bayar lunas itu masuk utangnya. Dan lalu kreditnya itu kas kita itu keluar. Pembelian nilai nominal, lalu kasnya kita ada keluar masuk ke ada kalau misalnya tadi pelunasan itu kan diskon seperti tadi aturan N per berapa itu terpenuhi, catat juga di bagian kredit karena kita uang keluar. Cara yang buku besar dan neraca saldo. Buku besar sendiri ya tentu kita tahu itu kumpulan akun-akun catatan dari jumlah yang telah kita buat. Lalu neraca saldo itu untuk akun buku besar pada tanggal itu memastikan total debit itu setara dengan total kredit. Itu pasti masih memahamkan ya. Sekarang kita lanjut ke yang buku besar pembantu. Bisa di next. Nah, buku besar pembantu itu ada pertama transaksi penjualan secara kredit itu maksudnya pendapatan. Mana pembantunya itu piutang usaha. Lalu kalau penerimaan kas itu juga sama piutang. Kalau yang pembelian barang secara kredit sama pembayaran kas itu masuknya ke kas buku besar pembantu utang. Kenapa buku besar itu dipisahkan antara yang buku besar utama sama yang pembantu? Karena ya spesifiknya kita ada pembayarannya, jurnalnya sendiri itu ada yang berbeda. Ada jurnal kas untuk pembelian dan penerimaan, dan juga ada jurnal kas untuk yang jurnal kas pendapatan sama penerimaan. Ada juga jurnal kas untuk pembelian dan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu pasti terkait dengan utang, kita membuka terdahulu, kita membuka bayaran terdahulu. Kalau yang pendapatan sama penerimaan, tentunya kita memberikan keringanan pada yang membeli. Jadi kita berikan utang dulu, kalau misalnya dia belum bayar, kurang lebih seperti itu. Makanya ada buku besar pembantunya dipecah, nggak 30.000 utama. Lanjut. Nah, kurang lebihnya akunnya nanti ya pembantu utang itu nanti masuknya di kredit. Kalau pembantu piutang itu catatannya nanti di debit. Nanti ada berbagai saldonya. Kurang lebih cara tulisannya seperti ini. Ke jurnal penyesuaian. Nah, ini yang aku dapati juga dan aku pengalaman sendiri. Itu juga sering ada misinput dikarenakan ya kurangnya ketelitian dan penalaran pada teknis penjelasan transaksi. Jadi, ketika persediaan barang itu nanti akan penyesuaiannya di siapa baru. Kreditnya itu di persediaan. Sedangkan kalau debitnya itu di persediaan akhir, maka kreditnya diikhtisar langsung rugi. Maksudnya bagaimana itu? Ketika soal menjelaskan ada penyesuaian di persediaan awal yang nanti persediaan awal itu masuknya di kredit. Sedangkan kalau ada penyesuaian di persediaan akhir, maka masuknya persediaan akhir di debit. Ikhtisar laba rugi menyesuaikan dengan tempat posisi persediaan yang awal, maka debit itu adalah ikhtisarnya. Sedangkan kalau akhir debitnya itu maka ikhtisarnya kredit. Sampai sini konsepnya paham? Oke, baik. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Tentunya debitnya ada beban yang kita masuk. Lalu ada utang beban. Karena ini kan yang masih harus dibayar tapi belum bisa kita bayar pada periode ini. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatannya itu masuk di debit, tapi kreditnya itu adalah pendapatannya. Pendapatannya akunnya itu dibedakan secara misalnya diterima di muka dan pendapatan biasa.
Penyusutan, debitnya itu adalah beban penyusutan. Beban itu juga apa namanya? Kita kalau mesin kan pasti harganya penuh terus. Nah, itu penyusutan. Kreditnya itu akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutan di periode itu berapa? Akumulasinya itu ada berapa? Kadang itu juga ada perbedaan juga kadang. Nanti kita akan bahas di studi base-nya. Bisa dilanjut. Nah, ini contoh pengisiannya. Kalau ikhtiar labelnya di debit, berarti yang dikenakan itu persediaan barang dagangan awal di soalnya. Nanti kalau yang soalnya membahas tentang barang akhir, maka barang akhirnya dari debit, isiannya yang di kredit. Lanjut. Nah, worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja sendiri itu fungsinya itu seperti yang jelaskan di awal untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan sebagai draft sebelum membuat laporan keuangan resmi. Jadi apa? Kalian itu nanti ngecek akun-akunnya itu sudah sesuai apa belum, udah balance apa belum, apakah masih belum balance. Nah, itu diceknya nanti di worksheet. Jadi ketika worksheetnya ada kesalahan, maka kalian harus telusuri lagi dari jumlah penyesuaian, ada yang disesuaikan, di situ dari yang besar dan sebagainya. Karena kalau di jurnal awal itu jarang sekali kesalahan, tetapi biasanya di buku besar, lalu buku besar yang sudah diambil setelah penyesuaian itu biasanya menjadi salah inputnya. Nah, kolom-kolomnya sendiri itu ada neraca saldo dimasukkan lagi. Lalu ada juga penyesuaian. Jadi masuk yang apa yang disesuaikan itu masuk. Neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP kadang juga disebutnya neraca saldo disesuaikan. Maka otomatis nanti itu tabelnya kita bisa lihat di statistiksnya, tapi kurang lebihnya tabelnya nanti begini. Ketika misalnya ya apa namanya tadi itu pertama neraca saldo ya. Nah, NS ya kita anggapnya NS sini. Terus ada dari yang jurnal JP jurnal penyesuaian. Terus ada NSSP. Nah, ini nanti misal neraca saldonya nominalnya ini anggap aja di 100, habis itu di kreditnya itu ada di 150. Tapi yang disesuaikannya itu dia di sini itu kurang lebihnya ini jadi ada perubahan jadi 100. Maka nanti di NSSP-nya kamu kreditnya ini nilai kreditnya di sini itu kamu kurangi dengan yang di sini. Jadi nanti NSSP-nya 100 sama 100 sama 50. Sama 50. Nah, itu nanti kurang lebihnya pengisian NSSP. Jadi JP itu disesuaikan seperti apa namanya nilai yang didapatkan dari JP-nya sendiri. Terus laba rugi posisi keuangan. Laba rugi itu nanti ketika akunnya itu terkait dengan pendapatan min beban. Nah, maaf kalau tulisannya nggak terlalu bagus. Nah, itu nanti kalau misalnya catatannya tabelnya itu nggak yang isi semua, tetapi cuma yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, sehingga ketika dikurangi itu kita bisa tahu dia laba atau rugi. Nah, atau rugi. Jadi nanti pengisiannya kurang lebih seperti itu. Kalau laporan keuangan itu kurang lebih pergerakannya aja, semua masuk, itu baru laporan keuangannya. Jadi kalau yang laba rugi itu hanya spesifik, sedangkan kalau misalnya laporan keuangan itu nanti total keseluruhan termasuk yang nilai yang disesuaikan itu masuk semua. Neraca saldo setelah penyesuaian kalian tadi. Jadi tujuannya itu kenapa ada penyesuaiannya? Itu memastikan balance. Habis itu kalau ada
yang perubahan-perubahan lagi dalam selama periode tersebut itu bisa diverifikasi lagi sampai diuji lagi apakah inputnya ini ketika kita ganti ada kesalahan atau bagaimana, atau mungkin juga nilai nominal kita kelebihan atau kekurangan. Itu fungsinya. Ciri-cirinya sendiri ya itu total debit kredit harus balance atau setara, sudah termasuk saldo akun yang telah disesuaikan, mencakup semua akun, dan saldo akun juga sudah siap untuk disajikan dalam laporan keuangan. Oke, bisa dilanjut. Nah, laporan keuangan itu ada laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan atau neraca. Ada juga laporan posisi arus kas. Itu nanti kita bisa lihat lebih detailnya juga, dan aku bisa bantu jelasin lagi secara konseptualnya biar kita tahu pengisiannya itu seperti apa. Laporan laba rugi tadi seperti aku jelaskan, memang fokusnya itu di pendapatan kurangi beban. Namun ada juga beberapa ketika kategori soalnya itu ada juga meminta yang juga ada yang penjualan atau pembelian bersih, habis itu harga pokok penjualannya, barang tersedia untuk dijual, lalu ada laba potong, laba bersih, serta laba bersih setelah pajak. Itu nanti disesuaikan dari akun-akunnya yang nanti kita akan masukkan di worksheet, jadi nanti kita bisa untuk kalkulasinya masing-masing. Oke, bisa lanjut. Nah, sudah menutup. Ini yang pasti yang akan dinantikan ketika proses dan pasti diharapkan untuk balance sesuai. Pertama, langkahnya adalah menutup pendapatan. Jadi periode itu kalau sudah ditutup ya udah akun tersebut itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi kamu KPK. Kalau misalnya ada yang tidak balance, silakan cara mencoba dulu. Nah, untuk menutup akun pendapatan, debitnya itu nanti ada penjualan sebagainya, lalu kreditnya efisien laba rugi. Nah, lalu menutup akun beban atau pembelian, akun beban dan pembelian itu pertama efisien laba rugi, lalu ada kreditnya itu beban pembelian dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat ada yang mirip nih. Kalau misalnya kita ini bisa dikembalikan sebentar ke selanjutnya ya. Itu kan kalau misalnya tadi yang pembelian ya, inisial pembelian gimana? Di kan. Sedangkan persediaan mereka beli barangnya itu di dagang awal sama. Nah, jadi penyusun persediaan ini ditutupnya sama tiap periodenya. Jadi ketika kamu lihat ada isi laba rugi sama persediaan dagang awal, itu bisa jadi asalnya itu dari jurnal penutup di mana dia jurnal penutup untuk beban dan pembelian. Sedangkan penjualan itu jadi pada dagang akhirnya. Penjualannya masuk di debit, isi laba ruginya di kredit. Nah, jadi penyesuaiannya nanti itu berpengaruh besar, terutama di akun persediaan. Pengaruh besarnya mana? Ke penutup di bagian tadi yang pembelian sama penjualan, itu untuk yang periode bulan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tadi yang masih sudah menutup. Nah, lalu lanjut menutup inisial atau rugi. Jika laba, jadi kita kan tahu nanti di laporan laba rugi itu apakah masuknya laba atau rugi. Kalau misalnya dia itu untung atau dapat laba, maka inisial laba ruginya itu di debit, sedangkan kreditnya adalah modal atau pengeluaran. Namun kalau laporannya hasilnya adalah rugi, kebalikannya modalnya kan lebih besar, modal masuknya, kredit pengeluarannya, inisialnya. Jadi ketika rugi itu modalnya itu masih lebih besar masuk, modalnya modal dimasuk, habis itu inisial laba ruginya, kerugiannya itu di kredit. Lanjut menutup price atau dividen. Ini tergantung soalnya kembali. Ketika yang menutup itu debitnya itu adalah modal, sedangkan kreditnya adalah preferred atau yang kita ambil dividennya. Di preferred ya keuntungan untuk personalnya kurang lebih seperti itu. Nanti di soal itu
tentunya ada langsung kan. Aku juga ada sempat minta ke panitia untuk referensi soal di angkatan kalian itu kurang lebih seperti apa, dan kurang lebih sama seperti ini. Jadi sudah ada dari referensi akunnya sudah ada. Referensi akun ini sudah ada. Habis itu nanti ketika ada saldo piutang, habis itu saldo utangnya ini itu dia juga sudah disajikan. Kalau misalnya pekerjaan, lalu nanti juga di transaksi itu nanti juga sudah sudah ada transaksi aja penjelasan. Tapi kalau dalam pengerjaannya, alangkah baiknya, karena ini kan jurnalnya banyak, kalian tentukan dulu di transaksi itu masuknya apa. Kita bedah satu-satu. Kita tahu ada yang kas keluar, kas masuk, pembelian, terus penjualan. Nah, tanggal 1 Agustus beli semen pada CV Gresik seharga 20 dengan biaya angkut 1. Kenapa masuknya kas keluar? Karena yang pertama itu membeli dengan kita membayar itu menggunakan uang kas, karena tidak ada keterangan kredit ataupun syarat yang tertulis. Nah, benar. Oke, berarti udah bisa bedain ya, berarti ada penjelasannya untuk yang kas keluar sama kas masuk. Kas masuknya mengembalikan barang dari CV Gresik karena tidak sesuai pesanan seharga 1 juta. Kasnya masuk kenapa? Tadi ya itu dijelaskan, tidak ada keterangan ada transaksinya dilakukan tunai atau pinjam atau utang. Nah, lanjut ada yang ini jurnal pembelian. Tanggal 5 Agustus membeli semen pada 4 roda seharga 50, syaratnya 5/10 N30. Kenapa dia pembelian? Ada syaratnya kan. Nah, itu nanti jadi cara pengerjaannya dalam nanti kan UAS pasti ada jangka waktunya. Kalian harus upayakan kalian bisa lebih cepat menganalisisnya. Jadi kita tahu kuncinya ini, kalau ada yang ini itu ada syarat. Yang di sini itu berarti nggak ada syaratnya. Nggak ada syarat dan ada kadang itu keterangannya dibayar secara tunai. Syaratnya nggak ada, tapi dia juga jelasin ada keterangan tunai. Kadang ada keterangan tunai, kadang nggak ada, atau ada tulisan tunai. Lanjut, ada di JU sekarang. Tanggal 7 Agustus mengembalikan barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 500. Nah, apa bedanya dengan yang ini? Yang tadi kas masuk, yang ini sama yang ini. Bukannya penjelasannya sama ya? Tidak sesuai dengan pesanan, lalu tidak sesuai dengan pesanan dan mengembalikan barang. Apa yang membedakan? Karena nggak masuk di keempat jurnal itu. Karena kan di tanggal 3 kita itu nggak mengeluarkan kas. Jadi kalau kita mengembalikan pun nggak ngaruh ke keempat jurnal itu. Jadi maksudnya ke situ. Benar, itu dia kuncinya. Kalau misalnya dia ini kan kuncinya adalah apa? Dia di CV 4 roda. Dia sama-sama. Sebelumnya CV 4 roda itu kita kasih ada syaratnya pembelian. Tapi, kok hilang mati? Nah, lalu di transaksi keempat 2 hari setelahnya CV 4 roda itu mengembalikan pesanan tanpa ada, padahal sebelumnya kita tidak ada melakukan syarat, kita melakukan syarat dan sekarang tidak ada syarat. Tidak bisa masuk karena apa? Tadi benar disampaikan, transaksi awalnya sudah memakai syarat, lalu transaksi keduanya dia tidak pakai syarat atau tidak ada penjelasan tunainya. Jadi maksudnya apa? Jurnal umum karena bersifatnya umum. Oke, DKK ini melunasi utang kita tadi tahu kas keluar itu adalah terkait dengan
utang sama tunai kita, berarti kas keluar melunasi utang, lalu melunasi utang lagi. Wah, banyak kali utangnya. Terus ada juga yang transaksi ketujuh. Transaksi ketujuh itu Tuan Hasan, pemilik dari perusahaan ini, mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200. Jadi itu kepentingan pribadi, berarti maksudnya pref kan ya. Nah, pref itu nanti tetap kas keluar. Karena apa? Ngambil uang sebesar, mengambil uangnya itu ada cashnya, dari kasnya. Tuan Hasan mengambil semen di toko untuk keperluan sendiri sebesar 500. Karena JU ini kira-kira karena apa lagi? Kok bisa JU? Kas keluar masuk pembelian penjualan itu berkaitan dengan nilai uangnya atau cashnya. Dan ini seperti dari kata kas, dia nggak bisa masuk kas keluar seperti ini karena dia itu bukan kasnya yang keluar, bukan uang yang keluar. Nggak bisa masuk pembelian atau penjualan karena apa? Keperluan pribadi. Kenapa? Kas ini, untuk masalah kas itu kita perlu lihat ini dia posisinya sebagai pembeli, penjual atau pemilik. Nah, kalau dia pemilik berarti itu pasti kasnya kas keluar. Kas keluarnya pemilik itu pemakaian pribadi, private atau modal usaha, memasukkan modal lagi. Itu kalau dari pemilik. Sedangkan ini dia asetnya, barangnya yang diambil sendiri. Sebelumnya kan uangnya, sebelumnya uang. Sekarang itu yang barang yang mengambil semen, asetnya. Itulah kenapa maksudnya JU. Karena dia ambil barang, bukan cash atau kas. Lanjut, ini ya penjual barang pada umumnya tanpa ada syarat atau tanpa penjelasan tunai, maksudnya kas masuk. Lalu menerima pengembalian, kas keluar karena barangnya dilakukan secara tunai. Lalu ada menjual barang, kalau Udismar syarat 2/10 N30 itu jurnal jual. Menerima kembali barang yang sudah dijual, JU, JKM itu menerima pelunasan, habis itu membayar gaji, JKK. Kurang lebih itu untuk transaksi ya. Kurang lebih ketika kalian sudah selesai tadi mengklasifikasikannya, ya sudah tinggal input masing-masing sesuai tadi kalian nilainya apa saja di lokasi di posisi mana saja. Tadi yang jurnal jual yang yang transaksi ke-11 ya sudah dia menjual barang seharga 25 pada Udismar dengan syarat 2/10 N30 ya sudah diisi. Nih diisi piutang dagang atau penjualan. Nah ini ketepatan aku mengerjakannya, dia itu ku buat pakai warna. Ketika dia warnanya kuning berarti itu piutang, ketika dia merah itu dia penjualan. Nah ini menjual barang dengan syarat ini masuknya aku masih ke piutang dagang, debitnya piutang dagang, kreditnya itu 25 nilainya. Nah, jual beli pun sama. Masuknya kamu sesuaikan syarat, ada kolom syarat kamu isi, syaratnya apa? Pembelian di akun debit. Serba-serbi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah berapa? Ini di akun apa? Dia pembeliannya ada akun spesifik enggaknya. Nah, ini kembali lagi ini maksudnya yang tadi di HPP. Nah, tadi kan ada pembelian ada biayanya, masih ada kayak produk A, B, C. Ini berlaku ketika dia itu ada produknya macam. Tapi kalau produknya yang satu aja yang dibahas, maka akunmu ini beda lagi. Iya, pembelian apa tapi? Pembelian akun, misal ada gelondongan kayu. Berarti akunnya ditulis gelondongan kayu, referensinya berapa, jumlah transaksi pada akun itu atau produk itu berapa jumlahnya. Misal anggap aja di sini ada 6 ya, anggap aja dari UD Mantap Jiwa MJ. Nah, refnya itu kita kan refnya di awal anggap aja di 311.2. Syaratnya
Anggap aja kita syaratnya sama ya, 10 N 30. Pembelian sebesar 20 juta untuk akun untuk produk kayu. Refnya ini kan 311.2 yaitu pembelian. Nah, produknya itu misal di 320.1.2. Jumlahnya yang dibeli itu anggap aja dua kayu. Kayu apa yang harganya satu itu 10 juta? Nah, utang dagangnya sesuaikan aja. Berarti satu kayu harganya 20 juta. Berarti ini 40. Karena dia belinya 2. Kurang lebih ini penggunaan ada serba-serbi itu. Jadi akunnya beda lagi. Produknya ketika produknya itu macam-macam. Nah, ini di sini nanti pengisiannya. Nanti kembali lagi. Kalau soal kalian nggak ada serba-serbi, nggak ada macam-macam lain yang produk, cuma satu unit produknya aja, satu jenis, maka ya sudah, pakainya ini nggak usah, langsung aja di sini tuh langsung full aja tulisan pembelian. Apa penerimaan kas yang terjadi di tanggal 3, 17, 25, 27? Nggak ada refnya, dikarenakan apa? Ya, dia bukan, klasifikasinya bukan piutang. Bukan piutang, bukan 20. Lalu di sini kenapa ada pot penjualan? Karena ada syaratnya. Kita coba cek tadi yang transaksi 25. Sampai awal transaksi tanggal 25. Nomor berapa sih? Hancur. Tanggal 25 JKN pelunasan Bismar pada tanggal 21 kemarin. Nah, syaratnya 2/10 N 30 dalam kurun waktu 1 bulan ini. Ketika dia melunasinya dalam kurun waktu 10 hari, dia akan dapat diskon 2%. Nah, otomatis di JKN ini tadi itu kita ketemukan pot penjualan itu adalah tadi kamu ada diskonnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan harusnya piutang dagangnya 24,7 kan. Nah, tapi di sini ada pot penjualannya. Ini ada buat nambahin ininya, jadi tambah ini jadinya di sini. Jadi piutang dagang utamanya itu 24 juta, tapi kas yang kamu terima itu 2, ini karena apa? Pot penjualannya itu ada diskonnya itu. Udah sejahtera, kas udah bayar, piutangnya karena 2. Nah, yang ini ada serba-serbi lagi, ada akun retur jumlah. Ya ini tadi keterangannya, CV Gresik kan nggak terima barangnya karena ada yang dikembalikan toh. Nah, itu ketika di penerimaan kas itu dimasukkan di serba-serbinya akun apa? Akunnya akun retur di ini. Karena kan tadi kita tahu sendiri, debit kreditnya penerimaan dan pengeluaran kas hanya berkutit pada kas, piutang atau utang. Terkaitnya dengan ini aja, piutang atau penjualan ini. Udah di luar itu maka ada serba-serbinya. Kenapa kok dia ini bisa masuk kas, kreditnya kok keluarnya juga satu? Karena pengembalian. Kita tahu tadi dalam pengeluaran kasnya apa aja. Nah, pertama itu dari ini CV Gresik, kita pembelian harus ada biaya angkut, berarti kita ngeluarin kasnya itu, ngeluarin uangnya itu 21 juta. Kita beli barang dari CV Gresik. 4 roda itu kita utang dagang, utang kita masuk, nanti kita kredit sebesar ini. Pot pembelian tadi karena ada aturan atau syaratnya, jadi ini diisi. Nanti CV Adikarya utangnya 2, kasnya 2. Lalu ini Tuan Hasan masuknya ke Prime kan? Nah, itu di luar apa? Jadi nanti ketika pencatatan itu ada pokok selain dari 2 ini, maka kalian harus buat akun serba-serbinya. Nanti ada juga retur
ini ada retur, terus ada beban gaji, kurang lebih seperti ini. Referensi itu dari yang transaksi awal tadi. Lalu lanjut CU, punya kita tahu utang dagang tadi karena ada retur 500.000, akhirnya transaksinya itu masuknya ke CU karena ya sebelumnya ada syarat lalu nggak ada lagi syarat. Nah ini utangnya masuk tapi ada retur nih price 500 price 15. Oke, ntar kita cek lagi. Retur penjualan sama piutang dagang yang tadi itu ini sama ini. Dan nanti kenapa kok JU ini tapi tetap ditulisnya price? Ya karena kan untuk pribadi. Dari yang awalnya aset kan, aset ini kan bukan kas kan, tapi dia masih memiliki nilai, ada nilainya. Nah nilai ini ketika kalian menulis di jurnal umum kan tadi sudah ada kayak keterangannya referensinya kan. Nah kalian harus sesuaikan referensinya. Kalau aset itu tidak asetnya itu dalam bentuknya kas, tapi dalam bentuk barangnya, itu dia masih ada nilai. Nilai ini kalian jadikan ke price. Misalnya kalau misalnya penggunaan pribadi, kan seharga semen seharga 500.000. Ya udah nilai 500.000 itu dari price. Lalu penjualannya kita berkurang kredit. Penjualannya keluar 500 karena untuk pribadi. Lanjut ada rentur penjualan piutang dagang, yaitu kita tahu sendiri seperti tadi. Nah sampai di sini itu ketika kalian mengisi tipsnya adalah mengecek ulang. Cek ulangnya apa? Kan kita bukan kalau di angka itu biasanya ya karena kita typo ya. Tapi kalau secara akun itu tipsnya itu dicek di referensinya. Kalau kamu carinya di nama-nama ini kelamaan, waktumu habis. Utamakan ceknya itu pertama tetap yaitu adalah di nominalnya. Ini biasa banyaknya typo. Tapi paling cepat itu adalah kamu kalau misalnya akun-akunnya langsung referensinya. Jangan keterangannya. Kamu langsung lihat referensinya. Itu untuk nyesuaiin ya. Ini untuk pas nanti pas sudah buku besar, kalau pas jurnal itu kamu baca satu-satu karena tapi kita sudah transaksi tadi udah pasifikasi, ya udah sesuaiin pasifikasinya aja kan lebih cepat. Itu seperti kita tahu sendiri ya, kita isi lagi sesuai dengan ininya akun-akunnya. Udah kita tadi tahu nih saldo, positioning dan transaksi 3131 itu di kas, ada NS, dan referensinya itu adalah ini asal jurnalnya. Dan referensi di jurnal sama referensi di buku kan kita tahu sendiri ya. Nah itu bisa dilihat di proyektor kanan kiri, bisa di scroll ke bawah pelan-pelan. Nah udah isi sesuai dengan akun-akunnya, nilai-nilainya, scroll aja pelan-pelan. Nah itu diisi masing-masing. Itu ada masing-masingnya. Terus kalau misalnya ada akun yang kita tidak tahu tuh tadi kan ada penyusunan peralatan itu kita belum tahu kan dari mana. Nah itu ya kita lihat dari peralatan awal kita ada penyusunan peralatan kan. Nah di situ kembali lagi pertanyaannya tadi yang pemecahan HPP, yaitu kuncinya untuk apa? Di penyesuaian HPP dipecah jadi 4 itu ketika soal yang memang menjelaskan ada penjelasan HPP produk. Kalau nggak ada berarti nanti kamu penyesuaiannya tetap sesuai penjelasan di soalnya, akunnya apa itu kamu sesuaikan dengan akunnya aktiva pasiva yang udah ada sama piutang atau utangnya asalnya, itu kamu sesuaiin aja. Kalau misalnya ada tulisan HPP, yaitu kamu pecah HPP-nya ini apa aja.
Misal HPP pembelian, HPP penjualan, HPP tadi itu ada beban dan sebagainya. Nah, itu kamu sesuaiin aja dengan aktivitas kamu. Kalau misalnya nggak ada, kamu baru buat akunnya sendiri itu besar. Contoh yang dibuat sendiri itu ada price, terus penjualan masuk satu. Oh nggak ada. Nah itu yang baru dibuat sendiri. Jadi kalau memang tidak ada, nanti di buku besar itu kalau kamu nanti tambahin sendiri. Kamu tambahin nomor referensi itu kamu tambahin sendiri. Kurang lebih seperti itu di buku besar. Terus kan tadi kita tahu kalau yang pembantu itu ada utang sama piutang. Ya, tugasnya apa? Ya kita tahu. Kita kan tadi tahu apa namanya saldo piutang ini di periode sebelumnya kan. Nah, kita nanti cek kita nanti masukin misal yang ini. Tadi ini kan utangnya 1 juta nih. Belum kebayar apa namanya? Belum kebayar sama sekali. Masih debit nih, belum kebayar sama sekali. Jadi dia masih ada punya piutangnya 1. Ini masih ada 1. Lanjut, UD sejahtera di pencatatan kamu di periode sebelumnya itu punya utang ke UD sejahtera itu punya utang ke kita itu 2 juta. Nah, pas di transaksi itu dijelaskan bahwa UD sejahtera melakukan pelunasan sebesar 2 juta. Maka kamu akan harus isi di bagian ini ya. Kan tadi ini kan kosong nih kreditnya. Nah, udah transaksi keduanya kreditnya kamu isi 2 karena kamu kan terima 2 kan. Otomatis di sininya nanti 0. Dah. Jadi piutang yang dipunya itu nanti tercatatnya hanya 1 juta. Nah, yang UD Semar tadi dijelaskan UD Semar bahkan utangnya itu awalnya itu kita ngasih utangan dia itu 25 juta tuh. Nah, nih. Lalu melakukan retur pada barang yang di reject sama UD Semar 300. Jadi utangnya dia UD Semar ke kita itu akhirnya segini kan. Nah, dilunasin tadi ini 24.700 dengan catatan apa namanya itu kan ada syaratnya. Jadi tadi kan kita sudah lihat di JKM-nya itu kan kepotong, tapi totalannya itu aslinya dia tetap bayar segini. Kalau di biaya operasional kita tadi yang potnya itu diskon. Lanjut ke bawah ini. Nah, sekarang utang kita ada apa namanya belum bayar kewajiban segala macamnya di sini kita catatnya dalam transaksi. Gresik 4 roda Adikarya. Gresik 5 itu dari awal bulan, awal periode. Belum kita bayar. Maksudnya apa? Ya kredit. Akhirnya saldonya ya kredit 5. Terus yang 4 roda. Awalnya kita punya utang 3. Tapi kita juga nambah beli barang dari 4 roda 50. Jadi kita ngisinya apa? Urut 3. Pertama dari neraca saldo awal ini. Lalu dari transaksi ini. Terus rupanya kita ada yang nggak terima barangnya dari punyanya 4 roda karena ya antara barangnya rusak atau bukan kualitas yang kita inginkan. Akhirnya kita ngeretur, ngembaliin. Jadi kita utangnya kurang nih 500 debit maksudnya. Di sini kurang lagi, di sini akhirnya apa? Kreditnya jadi berkurang 500. Cek. Nah. Lalu tanggal 9 daripada utangnya kebesaran kita lunasin, kasnya kita kan keluar buat bayar utang debit. Tapi di pencatatan utang kita melakukan uang masuk untuk bayar utang maksudnya. Otomatis saldo utang kita cuma tinggal awal bulannya belum kita bayar.
adikarya. Apa namanya tadi juga saldo awal bulan utang 2, akhirnya kita masih ada kreditnya, belum ada sama apa namanya di utang kita itu 2. Lalu kita lunasin, uang kas kita keluar untuk masuk ke utang, akhirnya kreditnya itu yang keluar itu saldo keluar kita itu 0 karena sudah lunas itu. Lanjut, ini ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ya tinggal aja kita isi sesuai janji dari buku besar. Kredit debitnya yang mana ya kita isi, udah. Ini tentunya kembali lagi utamakan nominal. Jadi kalau kalian nominal tahu nggak balance, maka langsung lihat nomornya. Kalau nominal ini itu tidak sama, maka cek langsung ke akun nomornya, akun nomor. Kalau kalian cek secara nama-namanya satu-satu, telat ngerjainnya. Jadi kan cek nomornya. Misal kalian nemu balance, oh di mana? Cek nilai yang apa namanya? Cek langsung satu-satu. Kamu scroll satu-satu. Nah, ketemu input. Jadi kerjaannya itu kalian strategi ada backupnya awal-awal. Nah, lanjut ini ke penyesuaian. Datanya kita tahu persediaan barang dagang akhir itu diketahui sebesar 50. Perlengkapan telah terpakai 2. Habis itu beban administratif, rupanya kita ada tunggakan ke bank yaitu admin sebesar berapa? 100. Pendapatan bunga bulan Agustus yang belum diterima sebesar 250. Maksudnya apa? Pendapatan bunga itu adalah kita ya kan kita sebagai pemilik ada modal saham kan, yaitu bunga otomatis. Nah, kita catat tadi ITS laba ruginya barang dagang akhir, barang dagang awal. Kita tahu barang dagang akhir itu 50 rupanya. Ya udah, laba rugi 50. Lalu disebutkan 4 juta itu didapat dari barang awal. Ini pencatatan barang awal sendiri. Dari persediaan barang awal 112. Itu 4, habis itu perlengkapan 22 sesuai ini beban perlengkapan, beban administrasi ya sebagai macamnya. Kalau misalnya tadi kan kita sempat, kalau misalnya kita di soal awal kita dikasih kerjaan sama dosennya itu kurang akunnya, kan aku mau tadi buat sendiri. Nah, tapi apakah kita sampai jurnal penjualan penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu tahu kita harus buat. Nah, nanti itu ketika apa namanya kita sudah tahu apa yang disesuaikan. Nah itu baru kamu buat lagi. Misal kamu cari di buku besar beban administrasi bank ada, ya buat dulu, baru nanti kamu masukin referensinya di penyesuaian. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada akunnya, jangan dibuat-buat. Kalau memang ada dan bisa diklasifikasikan di situ, masukkan. Kalau memang nggak ada, maka apa namanya buat sendiri. Memang nggak ada dan bagian digabungin dengan akun sebelumnya yang tidak ada. Itu kamu pisahin lagi berarti. Lanjut. Nah, ini yang paling yang sebenarnya enak untuk dikerjakan. Neraca saldo kan tinggal input kan. Nah, nanti penyesuaian seperti yang aku jelaskan di awal. Penyesuaian kamu tinggal input nilai penyesuaiannya aja. Lalu langsung kamu total telah disesuaikan. Ini kayaknya aku ada. Ya, benar. Neraca disesuaikan, kenapa di sini tuh 50? Aku mau tanya. Kenapa 50? Meskipun penyesuaiannya itu ada 50 sama 4. Kenapa tuh? Di debitnya. Ada yang mau jawab? Monggo. Karena yang di saldo awal itu kan Debit 4, oke. Itu ada di penyesuaian di kredit itu kan bisa jadi habis pada yang awal, setelah itu ada debit Nah, jadi kuncinya adalah ketika kamu udah
tinggal masuk doang. Itu adalah teliti, kamu nempatinya di mana, meskipun kamu dalam tekanan kejaran waktu. Nah ini dikerjakan sebagainya. Nah untuk saldo di awal itu kan cuma sampai beban gaji. Nah udah stop sini, stop di sini aja. Lalu lanjut di ikhtiar laba ruginya kan udah ada perubahan, ada penyesuaian. Udah lanjutkan sampai sini, lanjutkan sampai sini. Nanti ketika pas menjaga yang disesuaikan atau penyesuaian sebagainya, maka kamu kerjakannya ya udah lanjutkan semua. Jadi yang tadi yang penyesuaian ini masuk ke ini dan sini. Lalu laba rugi. Nah, laba rugi itu yang masuk itu hanya masuknya yang jadi ini gue sebutkan tadi terkait penjualan dan pembelian. Ini sama ikhtiar laba ruginya aja. Dah. Sama ini kan ada beban yang nanti ngaruh. Nah, ini yang dimasukin di laba ruginya. Nanti ketemunya kalau misalnya nggak minus, nanti untuk apa setara enggaknya kalian lihatnya yang di sini, yang paling bawah. Yang di sini nggak masalah, nggak balance. Karena apa? Untuk tahu ini dia laba apa rugi. Kurang seperti itu. Dan yang selanjutnya neraca itu hanya masuknya yang di atasnya, kembalikan ke laba rugi. Yang di bagian akunnya ini, apa namanya? Dari kas sampai ini yang masuk. Ini untuk laporan. Sampai juga di bawahnya itu yang terkait dengan laporannya. Misalnya kayak utang sama piutang. Utang piutang itu masuknya ke kas. Nanti kurang lebih sama cara ngerjainnya, inputnya juga sama, yang penting teliti. Terus kita lanjut ke setelah kertas kerja. Wah, masih ada banget. Oke. Ya sudah. Kamu kalau di kamar keuangan sesuaikan aja, udah. Ini kalau ini template ya sebenarnya ya, template pengisian. Cuman terserah kalian nyamannya bagaimana. Misal kamu penjualan, kamu langsung kamu gabungin di sini nulisnya, terus apa total penjualan setelah dapat potongan itu kamu isi di sini. Itu penjualan dikurangi potongan penjualan udah segini. Terserah. Pokok kamu cara bacanya aja. Ini dibuat modelnya seperti ini, zigzag. Itu untuk cara baca aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu perlu dipikirkan lebih susah. Habis itu udah input aja, udah input nanti laba bersih ketemu 161331. Nah, kalian kalau input hati-hati juga. Kalau misalnya nggak balance dengan kertas kerja, maka kalian harus cek lagi. Kalian bener nggak pasangnya? Itu aja. Laporan hitungan modal berkaitannya dengan modal, laba, live juga. Neraca tetap sama, kurang lebih kayak yang pas neraca awal. Terakhir di arus kas. Nah, arus kas itu ya udah terkait perubahan ini, arus kas aktivitas operasi. Retur sebesar ini, tunai sini, piutang, pelunasannya, habis itu beli, pelunasan, retur, ya udah ditotal aja. Nah, jadi total aktivasi operasinya itu minus 30. Berarti secara nggak langsung plus minusnya ini sebenarnya nominalnya aja. Arus kasnya kita itu minus itu berarti apa? Kita banyak dalam transaksi pembeliannya. Bukan masalah ada utangnya, tetapi kita itu posisinya itu kalau kas kita itu nggak bisa mendanai lagi lebih lanjut untuk yang lebih dari operasional. Kalau misalnya ini plus ini ya, berarti kalau kita mau ada kayak istilahnya mau ekspansi atau nambah kapasitas, nah kita masih ada budget untuk membiayai hal tersebut. Kalau nggak ada, berarti kita nggak bisa lagi karena kita udah minus. Kalau yang ini itu, nah ini screenshot dari yang kemarin dari juga untuk di bagian kas. Terus dalam bentuk, nah oke. Tadi case terakhir.
Penutup, jurnal penutup itu ada ini urutannya. Kurang lebih 3 masukan aja seperti tadi penjelasannya untuk penutup pendapatan ya terkait pendapatan, laba rugi, penutup laba semua laba rugi sama modal aja. Terus beban-beban yaitu untuk bebannya modal mulai. Jadi sesuaikan aja kurang lebih seperti itu. Jadi tadi yang dipresentasi tadi itu untuk cara-caranya aja udah kelompoknya. Kurang lebih itu saja presentasi dari study case sama materinya. Yang masih ada ditanyakan atau ingin merecap siapa? Tanya aja dulu.